Ya, selamat bertemu teman-teman di dalam perkuliahan ilmu psikologi pada hari ini. Saya, Yusak Novanto, akan membawakan mengenai mata kuliah psikologi yang babnya adalah hari ini kita mempelajari mengenai pengantar ilmu psikologi dan sedikit nanti juga ada sejarah psikologi. Ya, nah jadi psikologi adalah sebuah ilmu yang kita ketahui bersama. Nah, mengapa kok orang mempelajari ilmu psikologi? Yang pertama, orang pelajari psikologi itu untuk mengetahui diri sendiri, ya, siapakah dirinya. Kemudian juga yang kedua adalah orang belajar ilmu psikologi untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan orang lain. Ya, nah psikologi itu biasanya kita mempelajari perilaku dan juga proses mental dan beberapa faktor yang memengaruhi perilaku seseorang. Ya, kemudian selanjutnya akan mempelajari definisi dari ilmu psikologi tersebut, teman-teman. Nah, psikologi berasal dari dua kata, yaitu psyche dan logos, ya, dari bahasa Yunani. Nah, psyche sendiri berarti adalah soul atau mind, ya, artinya dalam bahasa Indonesia adalah sebetulnya awalnya adalah jiwa. Kemudian logos kita tahu artinya adalah suatu studi ilmu gitu ya, ilmu atau suatu ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau didefinisikan secara sederhana, ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau tentang mind atau pikiran dari manusia. Nah, tetapi definisi ini berkembang karena pada waktu itu untuk mengukur jiwa atau untuk mengukur pikiran manusia, tentu kita tidak bisa ya, karena pikiran dan jiwa manusia ada di dalam tubuh manusia. Nah, oleh karena itu, para ahli mencari cara bagaimana mengukur proses mentalnya dan bagaimana mengukur perilaku manusianya. Jadi kita bisa mengetahui pikiran dan jiwa manusia dari perilaku manusia tersebut dan juga dari proses mental apa yang sedang mereka alami. Ya, kemudian definisinya tadi jadi dengan kesimpulan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, psikologi adalah suatu studi sistematis ya dari perilaku manusia dan proses mental. Nah, di sini behaviors itu berarti perilaku ya. Perilaku itu adalah action atau tindakan yang observable, artinya bisa dilihat ya, dan juga atau respon di dalam diri manusia atau juga dalam binatang. Jadi sebetulnya perilaku makan, perilaku tidur, perilaku menangis, perilaku bekerja. Nah, kemudian yang kedua adalah mental prosesnya. Nah, mental proses ini tentu tidak bisa secara langsung diamati gitu ya, tetapi harus kita bisa lihat apa yang sedang terjadi di dalam pikiran orang tersebut. Ya, seperti mengimajinasikan sesuatu, mempelajari sesuatu, atau bahkan memimpikan sesuatu. Nah, kemudian tujuan dari ilmu psikologi itu ada 4. Jadi, yang pertama namanya describe. Nah, describe itu adalah menjelaskan ya kenapa seseorang atau organisme makhluk hidup berperilaku seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah explain. Nah, explain itu menjelaskan juga penyebabnya. Kalau describe tadi bagaimana orang di saat itu melakukan perilaku itu. Kalau explain adalah mengapa misalnya orang itu atau makhluk hidup itu melakukan suatu perilaku. Contohnya misalnya ini describe, contohnya gampangnya perilaku menangis misalnya. Nah, perilaku menangis itu didescribe, dia nangisnya berapa lama, kapan, di mana, ya itu describe. Jadi kita menggambarkan. Kalau explain menjelaskan gitu ya, kenapa dia melakukan perilaku menangis itu. Nah, kemudian kalau predict, nah ilmu psikologi juga dilatih untuk memprediksikan. Apa artinya memprediksikan apakah organisme atau makhluk hidup ya atau manusia itu akan melakukan perilaku tersebut atau perilaku yang sama di situasi yang tertentu di masa depan. Akankah hal itu terjadi lagi? Apakah dia akan menangis lagi atau tidak? Begitu. Dan yang terakhir adalah kontrol. Kalau misalnya suatu perilaku itu adalah perilaku yang negatif, maka kita harus mengontrolnya, harus menguranginya, atau bahkan meniadakannya. Tetapi kalau sebuah perilaku adalah perilaku yang positif, maka kita harus mempertahankannya atau malah meningkatkannya. Contoh tadi dalam yang saya berikan perilaku menangis misalnya, nah itu kita bisa mungkin menguranginya
sehingga pada saat-saat tertentu saja mungkin kita mengekspresikan emosi menangis tersebut. Jadi dia tidak gampang mengekspresikan emosi yang berlebihan, misalnya seperti itu. Jadi tujuan goals dari ilmu psikologi adalah mendescribe, mengexplain, mempredik, dan mengontrol terjadinya suatu perilaku. Kemudian selanjutnya ini adalah penjelasannya lebih lanjut, ya nanti teman-teman bisa melihat yang fullnya adalah di PowerPoint teman-teman masing-masing. Sekian, terima kasih. Salam sehat selalu, salam sejahtera, Tuhan memberkati.